Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amalia Syam, NIM 200606502001 dari kelas A Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dosen pengampu kali ini yaitu Dr. Sirajuddin Saleh, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis komputer multimedia. Nah, sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian pengembangan media pembelajaran berbasis komputer tersebut. Nah, pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Nah, selanjutnya adalah manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Pada manfaat kali ini ada 4 pokok pembahasan yang kita bahas, yang mana kita lihat yang di atas. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada. Nah, yang ketiga adalah mendorong anak didik dalam mengapresiasi gagasan sebagai wujud aktivitas. Nah, yang keempat adalah mendorong guru untuk lebih kreatif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang media pembelajaran berbasis komputer. Pada manfaat multimedia kali ini ada 5 manfaatnya, yang dimana yang pertama, pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan sistematis, logis dan jelas, mulai dari konsep atau materi, contoh-contoh dan latihan-latihan, menjadi lebih interaktif dan menarik perhatian siswa. Nah, yang kedua adalah multimedia pembelajaran dapat memberikan iklim afeksi secara individu kepada siswa. Nah, yang ketiga adalah multimedia pembelajaran bermanfaat untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat adalah multimedia pembelajaran dapat memberikan umpan balik atau respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajarannya. Nah, yang kelima adalah multimedia pembelajaran dapat memberikan umpan balik atau respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajarannya. Nah, itulah tadi manfaat multimedia pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya kita membahas tentang apa sih peran multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, peran multimedia berbasis komputer menjadi semakin penting di masa kini. Karena sistem multimedia yang terdiri dari komponen media-media seperti teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video dirancang untuk saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan yang berdaya guna dan tepat guna, di mana satu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya adalah faktor pendorong dan keterbatasan pembelajaran berbasis komputer. Nah, apa saja sih faktor pendorong dan faktor penghambat dari keterbatasan pembelajaran komputer tersebut? Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas faktor pendorong dan faktor penghambat ada 4, yang dimana faktor pendorong yang pertama adalah tersedianya beragam pilihan perangkat komputer. Nah, yang kedua adalah derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang pesat. Yang keempat, tingginya tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai dampak dari globalisasi. Nah, itulah tadi faktor pendorong. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penghambat. Nah, yang pertama adalah biaya pengadaan perawatan media berbasis komputer masih tinggi, ya, dimana tentu saja kita mengetahui yang dimana harga dari komputer tersebut sangat-sangat mahal dan tidak semua orang mampu untuk membeli
komputer tersebut. Nah, itulah faktor penghambat yang pertama. Nah, yang kedua adalah diperlukan ahli atau teknisi atau orang yang kompeten, yang dimana seperti kita ketahui, untuk belajar sesuatu seperti komputer harus mempunyai seseorang yang ahli dari bidangnya, seperti itu, dan orang-orang yang betul-betul mengetahui dari mana asal pembelajaran ini, sehingga dapat mengajarkan kita dari awal hingga lancar atau pasif dalam menggunakan komputer tersebut. Nah, yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia, khususnya pengajar di Indonesia masih rendah. Nah, seperti pembahasan kita yang nomor 2 tadi, sumber daya manusia untuk pengajar dalam berbasis komputer ini bisa dibilang masih rendah, yang dimana tidak semua orang mampu mengoperasikan komputer dan tidak semua orang mampu mengajarkan komputer kepada orang-orang seperti itu. Yang keempat adalah banyaknya variasi pilihan media pembelajaran berbasis komputer, sehingga menyebabkan kebingungan dalam menentukan media apa yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Terkadang kita bingung untuk media apa sih yang akan kita ajarkan, atau apa sih yang kita harus ajarkan, dikarenakan komputer yang sangat-sangat tak canggih, sehingga membingungkan untuk pembelajaran apa yang cocok untuk ini dan itu, seperti itu, sehingga dapat menjadi kebingungan untuk menentukan media apa yang akan digunakan oleh seorang pengajar tersebut. Selanjutnya, contoh pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama adalah penggunaan multimedia presentasi. Nah, contohnya yang pertama ini adalah seperti yang saat ini saya lakukan, yaitu penggunaan multimedia presentasi, yang dimana menjelaskan sebuah materi dalam berbasis PPT atau PowerPoint. Nah, yang kedua adalah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini contohnya itu seperti kita mengajar dalam bentuk video, tapi yang orang bisa, yang kita lihat kita untuk mengajar adalah siapapun. Seperti misalnya kita upload ke YouTube, itu dapat menjadi video pembelajaran bagi siapapun yang melihatnya, atau siapapun yang membutuhkan materi tersebut, sehingga dapat melihat video kita dalam menjelaskan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga adalah CD multimedia interaktif, yang dimana kita mengetahui bahwa CD ini yang berbentuk kaset dapat kita gunakan sebagai penyimpanan atau menyimpan file-file dalam pembelajaran multimedia tersebut. Nah, yang terakhir adalah internet. Nah, contoh pelajaran berbasis multimedia yang paling penting itu adalah internet, yang dimana jika kita tidak mempunyai internet, kita susah untuk mengakses segala sesuatu yang ada dalam komputer, dikarenakan pembelajaran atau apa saja yang ingin kita ketahui membutuhkan yang namanya internet dan membutuhkan jaringan yang dapat menambah wawasan kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.